Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Fate yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film drama misteri India yang menceritakan tentang seorang pria tua yang melakukan pembunuhan kepada seorang pria yang selalu mengacaukan hidupnya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film kita mulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri parubaya yang tinggal di sebuah rumah di daerah Gwalior. Mereka adalah Tuan Misra dan istrinya yang bernama Nyonya Manju. Misra merupakan seorang pensiunan guru. Di masa tuanya, ia masih mengabdikan dirinya dan mengajar beberapa anak yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kehidupan ekonomi mereka sangat jauh dari kata layak. Sehari-harinya mereka hanya bisa membeli makanan yang hanya cukup dikonsumsi untuk satu hari. Namun walaupun begitu, Nyonya Manju tidak pernah mengeluh. Ia yang merupakan seorang Hindu taat selalu bersyukur berapapun yang diberikan oleh suaminya. Tuan Misra dan Nyonya Manju memiliki seorang putra bernama Guddu yang kini sudah menetap di Amerika bersama keluarganya. Alih-alih mengharapkan sang putra datang menemui mereka, untuk memberi kabar saja ia sangat sungkan. Padahal kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh Tuan Misra tak lain karena Guddu sendiri. Dahulu Guddu bersikeras ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika. Namun hal itu terhalang karena masalah biaya. Pada akhirnya Tuan Misra yang tidak mau menghancurkan cita-cita putranya terpaksa mengambil pinjaman kepada bank. Dan karena tak cukup, ia juga meminjam kepada seorang rentenir bernama Prajaparti. Kesedihan yang dirasakan Tuan Misra saat ini hanya terobati karena kehadiran anak-anak yang belajar di rumahnya. Dan salah satu anak yang dekat dengan mereka adalah anak perempuan bernama Naina. Tuan Misra dan Nyonya Manju sangat menyayangi Naina dan sudah menganggapnya sebagai putri mereka sendiri. Di suatu malam, Prajaparti mendatangi kediaman Tuan Misra bersama seorang wanita malam. Ternyata beberapa bulan ini Tuan Misra sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya. Dan akhirnya tunggakan bunga dari pinjaman tersebut semakin banyak. Prajaparti yang merupakan seorang pemabuk, kriminal, dan penjahat mulai menakut-nakuti dan mengancam Tuan Misra. Ia mengatakan akan menjual rumah mereka jika Tuan Misra tidak segera melakukan pembayaran. Puncaknya, ia kemudian melakukan hubungan dengan wanita yang dibawanya di kamar tidur yang digunakan Tuan Misra setiap harinya. Penghinaan tersebut hanya bisa dilihat tanpa bisa dihentikan oleh mereka. Di sisi lain, tindakan kriminal Prajaparti di masyarakat membuat inspektur polisi bernama Sakti sangat geram melihat tingkahnya. Ia memutuskan mendatangi Prajaparti untuk memberikan ancaman kecil kepada dirinya. Di suatu momen, Nyonya Manju menceritakan tentang masalah ekonomi mereka saat ini kepada Guddu. Dan akhirnya Guddu berjanji akan mengirimkan uang sebanyak 1 juta untuk mereka. Namun saat Tuan Misra pergi mengambil uang tersebut, ternyata Prajaparti juga melihatnya. Ia kemudian turun dari mobilnya dan langsung mengambil uang itu dari saku Tuan Misra. Dan tak lupa ia juga menyisakan 100.000 dan mengatakan jika itu adalah biaya sewa kamar yang digunakannya kemarin. Dengan sisa uang tersebut, Tuan Misra kemudian membeli kue ulang tahun dengan harga yang paling murah. Dan ternyata hal itu ia lakukan untuk merayakan ulang tahun Naina yang saat ini berusia 12 tahun. Di tempat lain, Prajaparti ditelepon oleh MLA Dada. Dari percakapan singkat mereka, diketahuilah jika bisnis rentenir yang dijalankan Prajaparti ternyata milik MLA Dada. Dada mengatakan jika Prajaparti harus secepatnya melakukan penagihan kepada Tuan Misra.
Karena bagaimanapun tindakan memalukan yang dilakukan Prajaparti malam kemarin sudah diketahui oleh Inspektur Sakti. Secepatnya Prajaparti harus menjual rumah Tuan Misra agar kasus hutang tersebut bisa secepatnya terselesaikan. Singkat cerita, di keesokan pagi Prajaparti mendatangi rumah Tuan Misra dan membawa seorang pria bernama Sarma. Setelah berkeliling, Prajaparti mengatakan jika Tuan Misra harus mengosongkan rumahnya dalam 2 hari ke depan. Karena jika tidak, ia akan mengusir mereka dengan cara paksa. Hal tersebut tentu saja membuat Tuan Misra sangat terkejut. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menutupi hutangnya. Pada saat yang bersamaan, Naina yang sedang belajar kemudian bersiap untuk pulang. Namun sebelum ia pulang, Prajaparti memberikan sedikit uang kepadanya. Tuan Misra memberikan kode agar Naina tidak menerima uang tersebut. Namun karena kepolosan dirinya, ia tetap menerima uang itu. Tidak tahan dengan ancaman yang dilakukan Prajaparti, Tuan Misra memutuskan melaporkan hal tersebut kepada Inspektur Sakti. Namun sesampainya di kantor polisi, ia malah melihat jika Prajaparti juga berada di sana. Dan setelah kepergian Prajaparti, Inspektur Sakti mengatakan kepada Tuan Misra jika masalah mereka akan selesai jika ia melunasi semua hutangnya. Malam hari saat Nyonya Manju sedang berada di kuil, Prajaparti mendatangi kediaman Tuan Misra dalam keadaan mabuk. Ia sangat marah karena Tuan Misra sudah berusaha melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian. Dan setelah memukul Tuan Misra, Prajaparti mengatakan jika ia bisa saja mengurangi hutang mereka asalkan Tuan Misra mau membawa Naina ke hadapannya. Permintaan tersebut sontak membuat Tuan Misra menjadi meledak untuk melakukan perlawanan. Dan di saat Prajaparti menyuruhnya mengambil cemilan di dapur, ia malah mengambil sebuah obeng dan langsung mencucukkannya di leher Prajaparti. Pada akhirnya Prajaparti yang tidak bisa tertolong lagi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman Tuan Misra. Beberapa jam kemudian Nyonya Manju yang baru saja tiba juga terkejut saat melihat kejadian tersebut. Ia langsung lemas dan takut jika suaminya akan menghabiskan masa tuanya di dalam penjara. Namun ketakutan itu langsung diredakan oleh Tuan Misra. Ia meminta Manju masuk ke dalam kamar dan sisanya ia yang akan membereskan semuanya. Singkatnya, setelah memutilasi jasad Prajaparti, Tuan Misra kemudian pergi membawa potongan tubuhnya ke sebuah tempat dengan menggunakan bus angkutan. Kemudian sesampainya di tempat yang dituju, ia langsung membakar jasad Prajaparti sampai menjadi abu. Selanjutnya, serpihan tulang dari sisa pembakaran ia bawa ke sebuah penggilingan tepung yang setiap hari ia kunjungi. Di saat sang pemilik warung pergi menukarkan uang, disitulah Tuan Misra memasukkan tulang Prajaparti ke tepung yang ia pesan saat itu. Dan pada akhirnya semua barang bukti berhasil ia lenyapkan tanpa tersisa sedikit pun. Tiga hari setelah kejadian tersebut, terlihat Sakti mendatangi kediaman Tuan Misra untuk menanyakan keberadaan Prajaparti. Karena bagaimanapun seperti yang ia ketahui selama ini, keduanya terlibat masalah hutang piutang yang sangat serius. Terlebih lagi, Sakti yang sudah melakukan penyelidikan mengetahui jika SIM Prajaparti terdeteksi aktif terakhir kali di kediaman Tuan Misra. Akan tetapi walaupun begitu, Tuan Misra mengatakan jika ia juga tidak tahu tentang keberadaannya. Karena saat terakhir kali Prajaparti mendatangi kediamannya, ia langsung pergi setelah Tuan Misra melunaskan semua hutangnya. Beberapa hari kemudian, hati kecil Tuan Misra sedikit tersentuh karena kedatangan istri dan putri Prajaparti. Istri Prajaparti mengatakan jika ia tahu jika suaminya bukanlah orang baik.
Namun tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut akan berdampak buruk kepada putri mereka yang selalu mencari ayahnya di setiap malam. Pada akhirnya Nyonya Manju yang merasa jika suaminya telah melakukan dosa besar menyuruhnya untuk segera menyerahkan diri kepada kepolisian. Dan singkatnya, saat Tuan Misra sudah berada di kantor polisi, ia kemudian berterus terang akan pembunuhan yang ia lakukan. Namun karena saat itu Inspektur Sakti tidak berada di kantor, ia pun menyampaikannya kepada seorang personil polisi bernama Sitaram. Tuan Misra tanpa canggung menceritakan kronologi pembunuhan yang ia lakukan. Ia mengatakan jika ia sudah mencucuk leher Prajaparti dengan sebuah obeng, memutilasi jasadnya dengan gergaji, dan terakhir membakar dan menggilingnya sampai tak bersisa. Namun di luar dugaan, apa yang dikatakan Tuan Misra malah dianggap Sitaram sebagai sebuah lelucon dari cerita novel. Pada akhirnya ia pun menyuruh Tuan Misra untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Tuan Misra mengatakan kepada Manju jika ia sudah menuruti permintaannya. Namun sebelum itu, Manju juga harus mengetahui alasan mengapa ia melakukan pembunuhan tersebut. Tuan Misra kemudian menirukan perkataan Prajaparti di malam tersebut. Sampai akhirnya ia mengatakan jika Prajaparti meminta dirinya untuk membawa Naina menemaninya yang sedang dalam keadaan mabuk. Nyonya Manju yang juga mendengar hal tersebut seketika menjadi sangat marah. Ia bahkan berpikir jika ia berada di posisi yang sama, mungkin ia juga akan melakukan pembunuhan kepada Prajaparti. Di tempat lain, Sitaram menceritakan tentang kedatangan Tuan Misra tadi siang. Ia mengatakan jika saat itu Tuan Misra telah mengakui jika dirinya lah yang melakukan pembunuhan kepada Prajaparti. Namun karena cerita yang dibuat Tuan Misra sepertinya tidak masuk akal, ia kemudian memerintahkannya untuk segera pulang. Seketika Sakti yang mendengar hal tersebut langsung menampar wajah Sitaram. Ia mengatakan jika yang disampaikan Tuan Misra kemungkinan bukanlah sebuah cerita melainkan fakta yang sebenarnya. Keesokan harinya, Sakti kembali memanggil Tuan Misra dan menyuruhnya menandatangani pernyataan pembunuhan yang ia katakan kemarin. Namun dengan tegas Tuan Misra mengatakan jika ia tidak pernah mengatakannya. Karena bagaimanapun apa yang ia sampaikan hanyalah sebuah lelucon yang dianggap Sitaram sebagai cerita novel. Saat hendak meninggalkan kantor polisi, Tuan Misra mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang memerintahkannya untuk datang ke suatu tempat. Singkatnya, setelah ia tiba di sana, ia bertemu dengan MLA Dada dan Tuan Sarma. Di sana Dada mengatakan jika Prajaparti hanyalah orang suruhannya dan pinjaman yang dilakukan Tuan Misra sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Prajaparti. Dada menambahkan jika saat ini Tuan Sarma telah melunaskan semua pinjamannya. Dan itu artinya Misra harus segera angkat kaki dan mengemas semua barang-barang yang ada di rumahnya. Hal tersebut jelas saja membuat Tuan Misra sangat terkejut. Karena bagaimanapun selama ini Prajaparti tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Dan pada akhirnya ia pun harus pulang dengan rasa kecewa. Di sisi lain, Inspektur Sakti masih mencoba menemukan barang bukti. Kali ini ia mencoba menggali informasi dari Nyonya Manju. Namun saat ia ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, Nyonya Manju langsung pergi dan mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa. Sesampainya di rumah, Tuan Misra mengatakan tentang pertemuannya dengan MLA Dada. Dan pada akhirnya setelah mempertimbangkan semuanya, mereka memutuskan untuk membicarakan hal tersebut kepada Gudu. Akan tetapi bukannya mendapatkan bantuan yang mereka harapkan. Gudu malah mengatakan jika mereka berdua hanya bisa meminta dan mengeluh kepadanya. Perkataan tersebut sontak membuat Tuan Misra dan Nyonya Manju hanya bisa pasrah. Dan sejak saat itu mereka berjanji tidak akan pernah menghubungi Gudu apapun alasannya. Di sisi lain, Inspektur Sakti masih melanjutkan penyelidikannya. Kali ini ia mendatangi seorang tukang becak yang sering membawa Tuan Misra dan Nyonya Manju.
Dari informasi yang ia dapatkan, Sakti akhirnya mengetahui jika beberapa hari yang lalu Tuan Misra pernah membawa 2 karung besar dan pergi menggunakan becak menuju sebuah halte. Dan sebelum sampai ke halte tersebut, Tuan Misra menarik uang di sebuah ATM di pinggir jalan. Bukti tersebut kemudian dijadikan Sakti sebagai alasan untuk menangkap Tuan Misra. Namun sebelum hal tersebut terjadi, ia mengatakan jika ia bisa melepaskan Tuan Misra jika ia mau menyetujui kesepakatan yang ia tawarkan. Sakti mengatakan jika sebenarnya dia tidak peduli jika Tuan Misra melakukan pembunuhan kepada Prajapati. Karena sebenarnya yang ia cari bukanlah Prajapati, melainkan ponsel yang dimilikinya. Singkatnya, setelah pertemuan tersebut, Tuan Misra buru-buru pulang dan mencari ponsel yang dimaksud. Dan pada akhirnya, ia pun menemukan ponsel Prajapati di sela kursi ruang tamu. Ia yang penasaran kemudian membawa ponsel itu ke sebuah konter. Dan setelah mengaktifkannya, ia pun akhirnya tahu alasan mengapa Sakti menginginkan ponsel tersebut. Sesampainya di rumah, Tuan Misra malah dihadapkan dengan sebuah kejadian pahit, di mana saat itu ML Adada beserta anak buahnya datang dan menghancurkan semua isi rumahnya. Tuan Misra juga dihajar habis-habisan dan diperingatkan untuk segera mengosongkan rumahnya dalam waktu 24 jam. Karena luka yang diterimanya, Tuan Misra kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun tak berapa lama Sakti kembali datang sembari membawa surat penangkapan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Tuan Misra juga mengatakan jika ia sudah menemukan ponsel yang dicari oleh Sakti. Misra menambahkan jika ia tidak peduli dengan apa yang ada di dalam ponsel tersebut. Namun yang perlu diketahui Sakti jika pembunuhan yang ia lakukan bukanlah karena masalah hutang piutang. Tuan Misra menambahkan jika ia membunuh Prajapati karena Prajapati menyuruhnya membawa anak perempuan berumur 12 tahun untuk menemaninya bersenang-senang. Sebelum pergi, Nyonya Manju juga berpesan kepada Sakti. Ia mengatakan selama 40 tahun pernikahan mereka, belum pernah sekalipun Tuan Misra melukai hatinya. Dan jika Sakti tetap ingin memenjarakannya, maka ia juga harus dilibatkan ke dalam kasus tersebut. Sesampainya ia di kediamannya, Sakti membuka rekaman video yang ada di ponsel Prajapati. Di sana terlihat Prajapati sedang merekam istri ML Adada secara diam-diam. Setelahnya ia kemudian berjalan lebih jauh dan pada akhirnya ia melihat Sakti yang sedang bermesraan dengan adik perempuan MLA. Video itu kemudian dijadikan Prajapati sebagai sebuah ancaman dan meminta Sakti agar tidak ikut campur dalam urusan bisnisnya. Sehingga dengan begitu terkuaklah mengapa saat Tuan Misra datang membuat laporan, Sakti seakan tak berdaya dan hanya bisa menyuruh Tuan Misra untuk melunasi pinjamannya. Pada akhirnya Sakti yang kini sudah mengantongi video ancaman kepada dirinya akhirnya membuat keputusan yang menyelamatkan Tuan Misra dari kasus tersebut. Ia mendatangi kediaman Tuan Misra dan mengambil sebuah obeng yang digunakan Misra saat melakukan pembunuhan. Selanjutnya ia kemudian meletakkan obeng tersebut di kediaman MLA Dada. Dan puncaknya di keesokan hari, Dada dibawa ke kantor polisi dengan kasus tuduhan pembunuhan kepada Prajapati. Beberapa jam kemudian, Tuan Misra juga mendatangi kantor polisi dan memberikan sisa pokok dari hutangnya yang tersisa. Ia mengatakan kepada Dada jika selama ini Prajapati selalu menagihnya bunga demi bunga, sehingga dengan begitu ia juga merasa dirugikan karena kecurangan tersebut. Setelahnya Tuan Misra bersiap untuk meninggalkan kantor polisi. Namun sebelum ia pergi, ia terlebih dahulu memberikan salam kepada Sakti dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang ia berikan. Di akhir film, setelah semua kekacauan tersebut selesai, Tuan Misra dan Nyonya Manju memutuskan untuk berpindah tempat tinggal.
Dan tanpa disangka mereka memutuskan menyerahkan rumah mereka kepada Naina dan keluarganya yang ternyata tinggal di sebuah rumah yang tak layak untuk dihuni. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Film Fate 2022 memiliki banyak pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang bakti kepada orang tua yang harus kita lakukan sampai akhir hayat mereka. Bagaimanapun tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita. Sebisanya mereka pasti akan memberikan yang terbaik walau hidup mereka yang menjadi taruhannya. Untuk itu kita sebagai anak jangan pernah menyakiti hati mereka, apalagi sampai membiarkan mereka hidup terluntang-lantung di masa tuanya. Mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.